kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bertanggungkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Wah, Kak Ica, Kita sangat bersukacita sekali ya Kak Uti. sukacita banget tuh. Kenapa ya, Kak? Kenapa ya? Ih, Kak Uti pakai baju warna merah. Loh, Kak Ica pakai Santa? Kok bisa? Oh iya, hari Jumat kemarin Kita kita baru menyerayakan Natal kan adik-adik. Merry Christmas buat adik-adik. Selamat Natal adik-adik semuanya. Makanya tadi Kak Ica sama Kak Uti, wah, lagunya pertama bersukacita Karena banget. Kak Uti, tapi hari Natal itu apa sih? Aduh, Kak Ica, hari Natal itu kelahiran Tuhan Yesus kita. Oh iya. Jadi kita memperingati dan kita mengingat Merayakan kembali hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, luar biasa ya Kak Ica. Iya, Kak Uti sangat bersukacita pastinya kan? Pastinya dong Ya, sukacita. Kita berharap juga adik-adik di rumah sangat bersukacita Ya. ketika merayakan hari Natal. Natal ya. Ya. Oke, kita nyanyi lagi Kak supaya lebih terasa lagi Ya, nih Natal kita. kita mau menyambut adik-adik dengan lagu Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Sambil berdiri nih Kak. Sekali lagi kita nyanyikan. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Luar biasa ya Kak Ica Luar ya. biasa, Kak Uti. Sukacita kita masih Masih semangat. semangat pastinya. Betul. Apalagi ini hari spesial. Hari spesial, ya. benar. Adik-adik di rumah
pastinya tetap semangat. Nah, berdiri jangan cuma selamat kan udah gitu Iya, ya. kita masih dalam sukacita Natal. Benar, sukacita Natal. Nah, Kak Ica, kita sudah mau mulai ibadah IPA kita. Kita mau kembali memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan riang. Oh iya, dengan riang. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini. Tapi sebelumnya Kak Ica, adik-adik di rumah ini sudah pada ini enggak ya Kak? Jangan sampai mereka cuma lihat kita. Iya, adik-adik sudah menyiapkan diri pastinya Ya, kan? nah Alkitabnya Kak. Ya, Nah, Alkitab juga kita jangan kan lupa mau ibadah disiapkan. IPA. Nah, apa namanya tadi Alkitab. Kemudian apa lagi? Uang persembahan. Nah, disiapkan ya, di disiapkan meja di ya. depan adik-adik ya. Nah, karena kita ibadahnya seperti kita beribadah di gereja. Iya, betul sekali adik-adik. Oke. Ya, mari kita memuji Tuhan dengan kami puji Dengan riang. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Ya, masih tetap berdiri. Kita akan memulainya dengan berdoa. Ya, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kak Ica minta adik-adik untuk mengikuti doanya ya. Ya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih. terima kasih. Saat ini Saat ini kami masih dalam kami masih dalam sukacita Natal. sukacita Natal. Dan saat ini Tuhan, Dan saat ini Tuhan, kami telah siap kami telah siap untuk memulai untuk memulai ibadah IMPA ibadah IPA kita pada hari ini. kita pada hari ini. Kiranya Kiranya Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati memberkati ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal sampai akhirnya. sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. kami telah siap Kami telah siap beribadah kepadamu. beribadah kepadamu. Amin. Amin. Ya, adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, Kak Ica, kita udah lama ya Kak Ica ya, sudah mau setahun ya kita seperti ini ya Kak. Tapi itu kita bersyukur Kak Uti, karena Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita. Bener banget, buktinya kita kakak layan bisa hadir untuk adik-adik layan. Iya. Nah, tiba saatnya kita akan masuk pada Pewartaan pewartaan firman firman. Tuhan. Nah, Kak Ica yang bawakan pewartaan firman kita pada hari ini siapa ya Kak? Hari ini spesial loh adik-adik, ada kakak pendeta Febri yang akan membawa pemberitaan firman untuk kita semua. Wah, adik-adik duduk tenang. Nah, kita akan menyambut dengan satu pujian. Bayi Yesus, aku sayang padamu. Bayi Yesus, aku sayang padamu. Malak dan gembala sayang padamu. Orang Majus juga sayang padamu. Tiap orang patut sayang padamu. Sekali lagi ya. Bayi Yesus, aku sayang padamu. Malak dan gembala sayang padamu. Orang Majus juga sayang padamu. Tiap orang patut sayang padamu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman yang diambil dari kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23.
Nanti akan dibaca secara bergantian ya. Kakak pendeta akan baca ayat yang bernomor ganjil, lalu teman-teman kita nanti secara bergantian akan membaca ayat yang bernomor genap. Mari kita bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali menaikkan ungkapan syukur karena Tuhan telah melindungi, menjaga kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berikan hati dan pendengaran kami untuk bersama-sama boleh menikmati pemberitaan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Firman Tuhan katakan demikian. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkealaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama saya Noel. Saya lahir di Balikpapan. Halo teman-teman, nama saya Satomita Laulenza Simamola. Saya lahir di Jakarta. Dadah. Aku Tobias, aku lahirnya di Bandung. Dadah. Hai teman-teman, nama saya Krista dan saya lahir di Jakarta. Nama saya Kanaya, saya lahir di Balikpapan. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mendengar cerita ya dari teman-teman kita. Ada Noel dan Kanaya, dia bercerita bahwa lahirnya di kota Balikpapan katanya. Saya Noel lahir di kota Balikpapan, saya Kanaya lahir di kota Balikpapan. Tetapi ada juga teman-teman kita seperti Salomita ya. Salomita lahirnya di kota Jakarta. Lalu kemudian Kristo juga lahir di kota Jakarta. Lalu Tobias lahir di kota Bandung. Tetapi walaupun Tobias, Kristo dan juga Salomita lahir di kota yang berbeda, saat ini mereka tinggal dan menetap di kota Balikpapan. Sama dengan kita semua. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana ya kok bisa Salomita, Kristo dan Tobias yang tadinya lahir di kota yang berbeda, ya lahir di Jakarta, lahir di Bandung, lalu sekarang tinggal di kota Balikpapan? Tentu bisa adik-adik, karena ada cerita, ada kisah yang menjadi alasan untuk mereka pada akhirnya pindah dari kota kelahiran mereka ke kota Balikpapan.
Nah, hal yang sama juga terjadi pada pribadi Yesus. Adik-adik tahu ya siapa Tuhan Yesus? Yesus adalah juru selamat manusia yang datang ke dunia, yang lahir ke dunia. Dan Yusuf serta Maria adalah orang tua Yesus di dunia. Di kota mana Yesus dilahirkan ketika ia datang ke dunia? Yesus lahir di kota Betlehem. Tapi ternyata adik-adik, pada waktu Yesus dilahirkan, ada beberapa orang yang tidak suka dengan kelahirannya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Mengapa Herodes tidak suka dengan kelahiran Yesus? Karena Herodes takut. Herodes khawatir. Kalau ketika nanti Yesus sudah besar, dia akan menggantikan Raja Herodes dan juga keturunan-keturunan Raja Herodes untuk menjadi raja, menjadi sang pemimpin. Herodes tidak mau adik-adik, ya, sehingga Herodes berencana untuk membunuh Yesus yang baru saja dilahirkan pada waktu itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika Raja Herodes berencana untuk membunuh Yesus, ternyata ada malaikat yang datang kepada Yusuf. Malaikat datang kepada Yusuf dan mengatakan, "Hai Yusuf, pergilah ke Mesir dan tinggallah di sana karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya." Lalu kemudian Yusuf segera membawa Maria dan juga Yesus untuk berangkat ke Mesir sehingga Herodes tidak bisa menemukan bayi Yesus. Sampai kapan mereka berada di Mesir? Sampai pada waktu di mana Raja Herodes meninggal, ya. Raja Herodes meninggal sehingga malaikat kembali datang kepada Yusuf dan dia katakan, "Hai Yusuf, bangunlah. Ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Artinya malaikat berpesan agar Yusuf, Maria dan Yesus kembali ke tempat asal mereka. Tetapi Yusuf mendengar bahwa anak Raja Herodes menggantikan Herodes sebagai raja, ya, sehingga Yusuf tidak kembali ke kota Betlehem, ya, karena dia masih memiliki rasa kekhawatiran kalau mereka akan terancam di kota Betlehem, sehingga Yusuf merencanakan kepergiannya ke suatu tempat yang dirasa lebih aman, yaitu di daerah Galilea, di sebuah kota yang bernama kota Nazaret, ya. Sehingga mereka pergi ke Nazaret. Dan ternyata adik-adik, Nazaret adalah kota asal dari Yusuf dan Maria sebelumnya, sebelum mereka ke Betlehem. Nah, ketika Yusuf, Maria dan Yesus tiba di Nazaret, di sanalah Yesus melewati masa kanak-kanaknya, di sanalah Yesus bertumbuh, di sanalah Yesus menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dan ketika Yesus tinggal dan menetap di kota Nazaret, maka pada waktu itu, pada saat itu dan sejak itu, Yesus disebut sebagai orang Nazaret. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, begitu sulitnya kehidupan Yesus saat ia baru saja lahir ke dunia. Padahal Yesus datang ke dunia adalah sebagai seorang Mesias, ya, atau sebagai anak yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia. Tetapi kita melihat bersama-sama, adik-adik boleh merenungkan, Kakak Layan dan juga Kakak Pendeta juga merenungkan bahwa melalui berita kelahiran Tuhan Yesus, kita melihat ada rencana yang indah, ada kehendak Allah yang sempurna, yang sangat baik. Tidak ada manusia yang dapat menghentikan rencana Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat mengganggu kehendak Allah, ya. Adik-adik tahu
kehadiran adik-adik di dalam keluarga juga adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna, dari kehendak Allah yang luar biasa baiknya, ya. Sehingga kita harus bersyukur, adik-adik bersyukur, kakak pendeta bersyukur, semua kakak layan juga bersyukur. Kenapa? Karena saat ini kita telah dilahirkan dan menjadi anak dari mama papa kita, menjadi anggota dari keluarga kita. Dan tidak boleh malu, ya. Jangan kita malu kalau ternyata kita dilahirkan di kota yang kecil, ya. Teman-teman kita lahirnya di kota yang besar. Saya hanya lahir di suatu tempat yang kecil penduduknya misalnya, atau orang-orangnya jumlahnya hanya sedikit, ya. Atau jangan malu ketika kita lahir dari keluarga yang sederhana, sedangkan teman-teman kita lahir dari keluarga yang berkehidupan mewah, yang serba berkelimpahan misalnya. Jangan malu kalau ternyata kita dilahirkan dengan kulit yang gelap, atau mungkin rambut yang keriting, atau ketika kita lahir dari keturunan suku Batak, ya, suku Jawa, suku Minahasa dan lain sebagainya. Jangan pernah malu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita, yang sudah Tuhan rencanakan, yang sudah Tuhan kehendaki, maka semuanya adalah baik. Jadi adik-adik, kakak layan, kakak pendeta harus selalu mengucap syukur dan katakan terima kasih Tuhan Yesus karena saya lahir dari keluarga yang sederhana misalnya. Atau kita katakan terima kasih Tuhan Yesus karena saya lahir dari orang tua yang baik hati misalnya. Dan banyak hal yang bisa kita katakan kepada Tuhan sebagai rasa terima kasih kita, rasa syukur kita, karena Tuhan telah merancangkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Jadi tidak boleh mengeluh dan juga tidak boleh merasa malu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi teman-teman kita sudah bercerita bahwa mereka dilahirkan di berbagai kota, ya. Ada di kota Balikpapan, ada di kota Bandung, ada di kota Jakarta. Nah, tugas adik-adik nanti, ya, setelah IMPA ini berakhir, adik-adik akan diberikan aktivitas. Nah, aktivitasnya bagi adik-adik adalah membuat sebuah bingkai foto yang nanti akan dicontohkan oleh kakak layan, yang akan diperagakan cara membuatnya. Lalu dalam bingkai foto itu adik-adik tempel, ya, fotonya, ya. Adik-adik tempel fotonya, lalu kemudian di bawahnya dibikin keterangan nama adik-adik serta tempat dan tanggal lahirnya. Ya, sehingga kakak lainnya bisa lihat bagaimana adik-adik merasa bangga, merasa sukacita dan bersyukur atas keberadaan adik-adik sekalian, ya, atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi adik-adik. Dan selamat menikmati berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai kita dengarkan bersama, dan sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 337. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu.
adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, kita fokus kepada Tuhan Yesus, kita menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami boleh belajar untuk selalu mensyukuri atas segala rancangan Tuhan, segala yang Tuhan kehendaki yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami agar menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan yang Tuhan firmankan. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memahami setiap hal yang Tuhan sudah adakan bagi kami. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa bagi pelayanan di GPIB Jemaat Shalom, terkhusus di pelayanan anak. Biar Tuhan senantiasa memampukan kakak-kakak layan untuk boleh melayani kami sekalian. Dan biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, hikmat agar boleh melayani Tuhan dan melayani adik-adik selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi perencanaan perayaan Natal PA yang akan diadakan di bulan Januari. Tuhan Yesus, biarlah perencanaan untuk perayaan Natal PA boleh berlangsung dengan baik dan segala persiapan boleh dipersiapkan dengan sangat matang. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi adik-adik PA, bagi kami semua yang akan memasuki tahun ajaran baru, yang akan memasuki program pengajaran yang baru, di mana kami sedang berusaha, berupaya agar kami boleh kembali masuk ke sekolah kami masing-masing, tentunya dengan keadaan dan kondisi yang sudah lebih baik. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi negara kami. Tuhan tahu kondisi yang saat ini dihadapi oleh seluruh umat Tuhan yang dikarenakan pandemi COVID-19. Biarlah pandemi ini segera berlalu. Tuhan Yesus, kami berdoa agar sekiranya kerinduan kami untuk bersama-sama beribadah kembali di HMPA, di gereja boleh terjadi. Maka biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan pemulihan bagi bangsa dan negara ini dari pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami, mama papa dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga mereka, memelihara mereka, bahkan dalam pekerjaan mereka Tuhan sertai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kakak adik kami ataupun saudara-saudara kami dimanapun mereka saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap melindungi mereka. Dan biarlah kehidupan kami dari hari demi hari hanya boleh berada di dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi, tentunya dengan melaksanakan dan mengaplikasikan firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami renungkan bersama. Inilah Tuhan Yesus doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan, Kak Uti. Oh iya. Nah, yang tadi udah disiapkan sama adik-adik itu nanti Jangan lupa minta tolong papa, atau mama, atau siapa aja untuk menyetorkan atau membawa uang persembahan itu ke kantor gereja. Ya, adik-adik sambil kita memberi persembahan, kita angkat satu pujian Kandang Domba. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan pertidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Baiklah, bintang indah tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera, menengok juru selamatnya. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Oke adik-adik, kita akan berdoa persembahan yang kita sudah kumpulkan. Adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Sudah berdiri semua? Oke, sudah kayaknya Kak Ica. Sudah. Ya, sikat berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena senantiasa memberkati kami. Sehingga ya Tuhan, pada kesempatan saat ini kami anak-anak-Mu sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih, khususnya di mana kami bergereja, GBB Shalom. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pengutusan. Nah adik-adik masih tetap berdiri kan adik-adik? Kita akan angkat satu pujian Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh puji yang mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada hari Minggu ini dan kita bersama-sama akan masuk di dalam doa penutup dan adik-adik juga akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung dari awal sampai pada selesainya, dan biarlah kami boleh hidup di dalam
kehidupan yang lebih baik dan kami boleh menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang taat pada firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai, memelihara, memberkati kehidupan anak-anak Tuhan pada saat ini kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Wah, makasih ya Kakak Pendeta. Sama-sama. Pelayanannya, Kak Ica. Kak Uti juga. Iya. Nah, adik-adik, pastinya jangan lupa ya, ini pesan yang selalu diucapin loh. Diucapkan setiap minggu ya Iya, kan Kak Uti? itu apa ya Kak ya? Harus tetap semangat impa. Nah, dan semangat juga belajar walaupun hanya dari rumah. Ya, dan pastinya adik-adik harus jaga kebersihan ya. Iya, dan apa Nopen? Pakai masker, cuci tangan. Ya, dah.